Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Damayanti. Untuk hari ini saya ingin mempresentasikan tentang kebudayaan dan ciri khas Minangkabau, terutama di daerah Pariaman. 1. Usul Bajapuy. Sejarah Bajapuy untuk menghargai suatu kaum. Perkawinan di Minang haruslah berbeda suku dan menghargai suatu kaum tersebut. Arti kata Bajapuy adalah dijemput, yang mana pihak perempuan membawa benda berharga, namun bukan uang yang diberikan kepada pihak laki-laki sebagai hantaran karena adat Minang laki-laki yang akan tinggal di rumah keluarga wanita makanya dijemput. Fungsi kawin Bajapuy itu untuk mempererat hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak keluarga, untuk meningkatkan kepercayaan dan menghormati orang Sumando dan keluarga dan kaumnya. Untuk maksudnya ini, asal-usul Bajapuy ini kan dari kata kan dijemput. Nah, jadi tuh sama halnya kayak daerah-daerah kita di sini. Kalau kita di sini kan laki-laki yang melamar perempuan. Kalau di adat Pariaman ini kita sebagai pihak perempuan melamar laki-laki, karena nantinya kan kita menjemput laki-laki itu bakal tinggal di rumah kita setelah menikah. Orang Minang ini, orang Pariaman ini berbeda suku, semisalnya jatuhnya kayak seperti marga. Kalau marganya sama, tidak boleh melakukan perkawinan. Kalau berbeda marga itu boleh, walaupun sesama orang Pariaman gitu. Tapi di luar Pariaman itu adatnya sama seperti kita pada umumnya, laki-laki melamar perempuan. Bajapuy juga mengandung nilai-nilai sosial yang berguna dalam hidup masyarakat. Antara lainnya adalah nilai-nilai kekerabatan, nilai kegotong royongan, kemudian terdapat nilai-nilai kebersamaan dan nilai keikhlasan yang terkandung dalam profesi kawin Bajapuy. Sesuai dengan teori fungsionalisme yang namanya Malinowski, yang namanya semua unsur yang bermanfaat bagi masyarakat. Kawin Bajapuy menjadi salah satu bentuk dari pola budaya yang memiliki fungsi sosial terhadap unsur kebudayaan seperti kepercayaan dan sistem kekerabatan. Pola budaya yang khas yang terbentuk karena adanya alasan histori dan kesepakatan masyarakat pendukungnya menjadikan Bajapuy sebagai salah satu bentuk sistem budaya yang ikut turut dalam pemeliharaan kelestarian hidup. 3. Makna kawinan Bajapuy yaitu maknanya saling menghargai kedua belah pihak keluarga mempelai, serta sebagai penghargaan dan kebanggaan bagi pihak laki-laki yang akan dijemput atau menjadi orang Sumando di rumah istrinya. Bajapuy juga sebagai bentuk penghargaan kepada calon mempelai laki-laki di daerah Pariaman yang akan menikah. Uang Bajapuy adalah bagian dari kawin Bajapuy yang merupakan simbol atau tanda yang memiliki makna, yaitu menghargai calon laki-laki atau suami. Bila laki-laki dihargai dalam bentuk uang jemputan, maka perempuan nanti juga dihargai dalam bentuk emas yang nantinya dapat sebagai bentuk balasan uang jemputan yang telah diberikan. Untuk contohnya seperti gambar yang di atas ya, itu simbol kalau kita sudah dihargai dari pihak laki-laki atau kita sebagai mempelai wanita dibilang anak minantu atau yang disebut anak menantu. Yang keempat, ada sejarah dan makna tabuy. Upacara tabuy atau yang lazim juga disebut dengan tabut, sebagaimana diketahui merupakan salah satu tradisi oleh masyarakat Pariaman. Kata tabuy berasal dari bahasa Arab yaitu at-tabut, yang orang Pariaman Minangkabau disebut dengan tabuy. Hal ini disebabkan pengaruh dialek Minang yang disebut dengan konsonan huruf T dan dilafazkan dengan ik menjadi tabuy. Pengertian tabut dari beberapa sumber berasal dari bahasa Arab Ibrani yang berarti peti atau keranda. Menurut orang-orang Mesir kuno, yang didefinisikan sebuah peti yang terbuat dari batu dan kayu tempat meletakkan mayat.
Perayaan Tabui di Pariaman dari Bengkulu yang dibawa oleh bangsa Cipay. Bangsa Cipay itu adalah sisa dari pasukan Inggris Gurkha di Bengkulu yang kemudian masuk ke daerah Pariaman setelah adanya perjanjian di antara Inggris dan Belanda. Adanya tradisi tabui itu erat dengan kaitannya dengan suatu peristiwa di masa lampau, tepatnya kisah terbunuhnya Husain bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad di padang Karbala yang terkenal dengan Traktat London pada tahun 1824. Upacara tabui dianggap sebagai peristiwa yang sakral terbunuhnya seorang imam yang sangat dikagumi oleh kaum Syiah, khususnya umat Islam. Peristiwa itu sangat menyedihkan bagi kaum Syiah yang fanatik terhadap Imam Husain, sehingga dimanapun mereka berada tetap memperingati peristiwa tersebut dengan tabui atau penyelenggaraan upacara tabui. Adanya upacara tabui dengan peristiwa di masa lampau, kisah terbunuhnya Husain bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad di padang Karbala yang terjadi pada tahun 681 Masehi. Dia terbunuh dalam peperangan melawan tentara Zaid bin Muawiyah yang menjadi khalifah di Syamsira. Meninggalnya dengan cara dipacung dan jasadnya dicincang oleh Yazid. Kepalanya dipisahkan dengan badannya. Peperangan ini berlangsung pada 1-10 Muharram. Setelah hukumnya selesai, tiba-tiba datanglah arak-arakan di langit yang dibawa terbang oleh seekor burak dan naik ke atas langit. Jadi sejarah singkatnya yang tidak ada di Google, yang saya ketahui itu cucu Nabi Muhammad itu dia meninggal dimakamkan di daerah Aceh. Dia itu meninggal karena melawan tentara Zaid. Terus untuk meninggalnya itu sebagai simbol untuk dimakamkan itu, jadi dibawa sama orang Pariaman itu diarak-arak, dibawa terbang oleh seekor burak di atas langit. Jadi yang di bawahnya ini yang di bawahnya ini seperti gambar yang ini. Di bawahnya itu ada peti yang dari kayu, itu untuk sebagai penghormatan terakhir dibawa ke daerah makamnya. Jadinya meninggalnya itu sebagai tanda penghormatan terakhir. Masyarakat Pariaman itu diarak-arak mayatnya sebagai penghargaan terakhir sebelum dia masuk ke liang lahat. Makanya sekarang setiap 1-10 Muharram itu dia ada pelaksanaan upacara tabui sampai sekarang. Pelaksanaan tabui itu mulai pada tahun 1824 Masehi yang terjadinya permainan anak nagari masyarakat. Perayaan tabui ini didukung oleh Belanda, pada intinya dimanfaatkan kepentingan politik mengadu domba masyarakat. Upacara ini terjadi bacaka perkelahian peserta tabui. Jumlah tabui terdiri dari 8 buah antara lain Tabui Paruh, Tabu Pasar, Cimparu, Kampung Jawa atau Subarang, Sungai Batan, Padusunan, dan Karanaur. Itu 8 buah itu kalau di sini dibilang kecamatan. Jadi beda-beda blok, beda-beda juga bentuk-bentuk tabuinya itu. Nah, yang keempat ada ciri khas makanan Pariaman atau dibilang salalau. Sumatera Barat terkenal dengan jenis makanan tradisional yaitu salalau. Makanan ini rasanya gurih karena terbuat dari tepung beras dan isinya di dalamnya dengan ikan asin serta ada irisan daun kunyit, cabai, garam, dan bumbu-bumbu lainnya. Salalau ini merupakan makanan gorengan yang hanya tahan sehari sehingga tidak mempunyai masa simpan yang lama. Pembuatan salalau ini hanya menggunakan tepung beras saja, tidak dicampur dengan yang lainnya. Sedangkan protein yang digunakan adalah ikan asin. Salalau umumnya disajikan dengan hidangan pelengkap ketika sarapan pagi. Hidangan utamanya biasanya disajikan dengan ketupat gulai. Cita rasa yang unik membuat kuliner ini menjadi salah satu menu sarapan khas di kota Pariaman. Salalau ini juga banyak dijual seperti pasar-pasar tradisional di tempat ketupat gulai Padang,
paling banyak juga dijumpai di bazar makanan yang ada di pinggir jalan atau biasanya disebut dengan pasar malam. 5. Pakaian adat Pariaman. Sejarah dan makna baju adat Pariaman. Baju adat Pariaman yang telah menjadi simbol penting dari warisan budaya Minangkabau yang terkenal. Minangkabau adalah suku besar yang mendalami wilayah Sumatera Barat, dan baju adat Padang Pariaman menjadi salah satu ragam pakaian tradisional yang menonjol dalam tradisi. Pakaian adat ini mencerminkan kisah panjang tentang masyarakat Minangkabau yang kaya akan nilai-nilai adat dan sistem sosial matrilineal. Pakaian adat wanita Padang Pariaman disebut baju kurung pasisir, sendiri mengacu burung yang merupakan pakaian terkesan sederhana namun anggun. Nama pasisir mengacu pada wilayah tertentu di Padang Pariaman tempat baju adat ini berasal. 1. Ciri khas adat Padang Pariaman. Yang A, ada warna-warna yang cerah. Baju kurung pasisir sering menggunakan warna-warna cerah dan mencolok seperti merah, hijau, dan kuning. Hal ini mencerminkan semangat dan keceriaan masyarakat Minangkabau yang ramah dan penuh semangat. Kain songket. Baju adat ini biasa terbuat dari kain songket, sebuah kain tradisional yang ditenun dengan benang emas atau perak, memberikan kesan mewah dan elegan pada pakaian. C. Motif tradisional. Motif yang digunakan pada baju adat Pariaman adalah motif tradisional khas Minangkabau seperti bungo melati atau bungo cino. Yang D. Rumbai atau hiasan, yang terbuat dari benang emas atau perak yang digunakan sebagai aksesoris pada bagian depan dan belakang baju, menambahkan sentuhan glamor pada pakaian. Nah, untuk tadi rumbai itu, yang dimasuk rumbai itu yang pada baju pengantin warna kuning yang perempuan yang ada di pundaknya. Nah, di situ adalah rumbai, dan renda-rendanya itu dibilang rumbai. Makna simbolis dan filosofi. Setiap aspek dari baju Minangkabau, Minang Pariaman memiliki makna simbolis dan filosofi yang dalam. Bentuk warna baju adat ini mencerminkan semangat dan kebersamaan kegembiraan dalam masyarakat Minangkabau. Penggunaan kain songket, hiasan emas atau perak menggambarkan kekayaan budaya dan adat yang menjunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Motif tradisional pada pakaian mengandung cerita filosofi tentang kehidupan alam budaya di Minangkabau. Seperti foto ini, saya menggunakan foto kakak saya waktu menikah. Jadi ini sih udah ini ya, bajunya ini sudah termasuk baju yang sudah modern, tidak yang model tradisional di zaman dulu ya. Ini sudah masuk ke modern. Yang 6, ada rumah adat Minangkabau. Rumah gadang adalah rumah tradisional dari suku Minangkabau. Menurut bentuknya, rumah adat ini disebut dengan rumah gonjong atau rumah bagonjong karena bentuk atap yang bergonjong runcing menjulang. Jika menurut ukurannya tergantung pada jumlah lanjar atau ruas dari depan ke belakang. Nah, rumah bagonjong ini ada arti juga yang dinamakan Minangkabau. Minang itu ya suku Minang. Kalau kabau itu yang artinya dalam Indonesia itu adalah kerbau. Jadi rumah adat Minangkabau ini atau yang disebut dengan rumah gadang, dia ini terinspirasi dari tanduk kerbau. Jadi jadilah yang namanya rumah gadang. Atap yang runcing ini karena dia mengikuti inspirasi dari yang namanya tanduk kerbau. Jadilah rumah gadang, dan makna dari kata Minangkabau itu tersendiri. Fungsi dari rumah gadang. Fungsinya: 1. Fungsi adat. Rumah utama yang memiliki oleh sekelompok masyarakat Minangkabau yang diikat oleh suatu suku tertentu. Sebagai rumah utama, rumah gadang merupakan tempat untuk melangsungkan acara-acara dan acara penting lainnya dari suku yang bersangkutan. Fungsi-fungsi di atas dapat disebut juga sebagai fungsi temporer yang berlangsung pada suatu rumah gadang karena kegiatan tersebut tidak berlangsung setiap hari dan berlangsung pada waktu tertentu saja.
Fungsi keseharian rumah gadang merupakan wadah yang menampung kegiatan sehari-hari dari penghuninya. Rumah gadang adalah rumah yang dihuni oleh sebuah keluarga besar dengan segala aktivitas mereka setiap harinya. Pengertian dari keluarga besar di sini adalah sebuah keluarga yang terdiri dari wilayah ibu dan anak wanita, baik itu yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga. Sedangkan anak laki-laki tidak memiliki tempat di dalam rumah gadang. Sekian, terima kasih. Jika ada ucapan atau kata yang salah disebut, kiranya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.